Perkenalkan, nama saya Salsabila Dwini Astri, NIM 112210987. Saya akan menyampaikan video edukatif dengan tema Pajak Penghasilan PPh pasal 21 dan 26 dilengkapi dengan ulasan PMK nomor 66 tahun 2023 Natura. Pajak penghasilan PPh pasal 21 dan 26 merupakan kewajiban perpajakan atas penghasilan orang pribadi. Pajak 21 dikenakan atas penghasilan pegawai tetap maupun tidak tetap, sedangkan pasal 26 berlaku untuk subjek pajak luar negeri. Dengan terbitnya PMK nomor 66 tahun 2023, pemerintah bertegas memperlakukan pajak atas kompensasi non-tunai berupa natura atau barang dan kenikmatan atau fasilitas. Regulasi ini menjawab kebutuhan keadilan pajak antara kompensasi tunai dan non-tunai. Konsep dasar, apa sih yang dimaksud dengan natura? Natura adalah kompensasi dalam bentuk barang berwujud, contohnya laptop dan mobil. Kenikmatan adalah kompensasi berupa akses penggunaan fasilitas seperti kendaraan operasional hingga asuransi kesehatan. Keduanya diberikan dalam hubungan kerja atau hubungan jasa dan dapat menjadikan objek pajak. Dasar hukum dan tujuan pengaturan. Pengaturan natura dan kenikmatan mengacu pada UU HPP tahun 2023, PMK tahun 2023 menjabarkan rincian sebagai berikut. Yang pertama, objek dan pengecualian pajak atas natura dan kenikmatan. Yang kedua yaitu tata cara pembebanan biaya oleh pemberi kerja. Dan ketiga yaitu penilaian dalam perhitungan pajak. Objek pajak dan pengecualian. Natura dan kenikmatan menjadi objek PPh bila diberikan sebagai imbalan atau jasa atas pekerjaan. Namun terdapat 5 kelompok yang dapat dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama yaitu konsumsi pegawai secara kolektif seperti makan atau minum di kantor. Yang kedua, diberikan di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Yang ketiga yaitu wajib disediakan pemberi kerja sesuai regulasi keselamatan kerja. Keempat, dibiayai oleh dana pemerintah dari APBN atau APBD. Dan kelima yaitu jenis atau nilai tertentu yang mematuhi syarat pembebasan. Pembebanan biaya oleh pemberi kerja. Pemberi kerja dapat mengakui natura atau kenikmatan sebagai biaya. Yang pertama, untuk manfaat kurang dari 1 tahun, dibebankan pada tahun berjalan. Kedua, untuk manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan penyusutan dan amortisasi. Dan yang ketiga, biaya tersebut wajib dilaporkan dalam SPT tahunan pemberi kerja. Penilaian dan perhitungan pajak. Natura dinilai berdasarkan harga pasar, kenikmatan berdasarkan total biaya aktual oleh pemberi kerja. Ketiga, jika fasilitas digunakan bersama, nilai pajaknya dialokasikan secara proporsional. Daerah tertentu atau ketentuan khusus. Fasilitas di daerah terpencil dikecualikan dari objek pajak PPh jika memenuhi persyaratan. Ada 3 persyaratan. Yang pertama yaitu lokasi memiliki keterbatasan prasarana seperti air, listrik, dan transportasi. Yang kedua yaitu ditetapkan secara resmi oleh DJB melalui SK. Yang ketiga yaitu berlaku selama 5 tahun dalam perpanjangan. Waktu dan cara pemotongan pajak. Natura dipotong saat barang dialihkan atau penghasilan dianggap terutang. Kenikmatan dipotong saat hak atas fasilitas diserahkan. Pemberi imbalan wajib melakukan pemotongan dan pelaporan SPT sesuai masa berlakunya. Aturan peralihan. PPh atau penghasilan natura atau kenikmatan dari Januari sampai dengan Juni 2023 yang belum dipotong wajib dihitung dan dilaporkan sendiri oleh penerima. PMK nomor 167 di tahun 2018 dicabut dan diganti dengan PMK 66 tahun 2023 mulai 1 Juli tahun 2023.
Dari video edukatif ini dapat disimpulkan bahwa PMK nomor 66 tahun 2023 memperluas cakupan objek pajak PPh untuk mengakomodasi kompensasi non-tunai dalam dunia kerja. Namun, dengan adanya pengecualian dan batasan nilai, regulasi ini tetap menjaga asas keadilan sebagai pegawai maupun pemberi kerja. Penting untuk memahami dan menerapkan aturan ini agar tetap patuh dan terhindar dari sanksi pajak. Semoga video edukatif ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.